Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan yang berbahagia, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Coba kita membedah berkaitan dengan motivasi diri. Nah, kadangkala di sekitar kita seringkali kita lupa, kita tidak menghargai nilai di dalam diri kita. Kadang kita tajuk memandang orang lain, tetapi lupa menghargai potensi diri, menghargai kekuatan diri kita. Kita biasanya analisanya tajam, tapi tidak menyadari. Kita mungkin tampan, tidak menyadari. Kita hanya melihat orang, tidak pernah melakukan muhasabah, tidak pernah melakukan introspeksi diri. Apakah kita ini pantas untuk percaya diri? Maka saya katakan sebenarnya, jangan sibuk memandang orang lain. Coba sesekali melakukan muhasabah diri. Sesekali kamu lakukan untuk introspeksi diri. Sehingga apa? Kamu bisa menemukan kebahagiaan. Banyak orang di sekitar kita itu lupa untuk mawas diri, sehingga dia akan ditinggalkan kebahagiaan. Padahal melihat sesuatu yang indah, tetapi dia nggak sadar karena rutinitas. Ingat, rutinitas itu yang membuat kita tertutup dengan kebahagiaan, keindahan, dan keceriaan. Contoh misalnya, orang kota datang ke desa memandang matahari terbit di desa atau di sawah. Dia takjub, Masya Allah, luar biasa. Sebaliknya orang desa datang ke kota melihat bangunan pencakar langit. Masya Allah. Nah artinya apa? Kebahagiaan itu memang relatif. Sesuatu yang diulang-ulang itu menghilangkan rasa bahagia. Maka kata kuncinya sebenarnya variasi mensikapi hidup, mengambil angle lain memandang sesuatu, memunculkan variasi, itu memunculkan aneka macam kebahagiaan. Ya. Jadi makanya seringkali lah membuat varian di dalam untuk membaca kehidupan. Yang kedua, jangan sampai bahwa sekali lagi kita merasa sedih, merasa jelek. Akhirnya ujung-ujungnya kita tidak bersyukur nikmat. Kadang begini, ada yang mengatakan, loh Pak gimana saya ini susah, anak kita jauh, kita ini penghasilannya pas-pasan, istri kita ini nyun sewu di luar kota, ini orang tua sakit-sakitan, keluh kesah. Ya. Maka di dalam rumus kehidupan, orang yang keluh kesah tidak bisa menikmati hidup. Orang yang berkeluh kesah tidak bisa menikmati rasa syukur, rasa bahagia, jauh. Karena keluh kesah itu sama halnya di otaknya diberi batu 10 kilo yang harus ditopang di atas kepalanya. Sedih kan? Nah, maka saya katakan, sudahlah. Ya, 100.000 alasan untuk kamu menangis. Tapi ingat, kamu masih ada 1 triliun alasan untuk bahagia. Kalau kamu punya 10 alasan untuk berduka, tapi kamu masih punya 1.000 alasan untuk kamu bisa bahagia. Maka rasa senang, rasa syukur, rasa bahagia itu jangan dihancurkan. Ya, jangan dihancurkan. Kalau rasa itu dihancurkan, bisa dipastikan kamu akan kecewa, kamu akan menderita. Ya iya. Maka saya katakan sekali lagi, rasa bahagia itu harus dimunculkan. Rasa bahagia itu harus dimotivasi di dalam kehidupan. Jangan sampai kita cerai-berai, ya. Terus bagaimana caranya ya? Ya kadang begini ya. Kadang ada saat kita melihat begini.
Ada orang yang bahagia kalau segala sesuatunya harus baik. Tak ulang. Lu saya itu harus merasa nikmat lezatnya hidup apabila ya, saya itu berkecukupan. Loh, pertanyaan saya segini. Kita memang dilahirkan orang miskin. Kita ada orang duafa, kita orang fakir. Apakah kita harus kaya dulu baru bahagia? Apakah kita punya mobil dua baru bersyukur, baru tidak berduka? Apakah kita punya rumah dulu baru tertawa? Enggak kan? Maka dalam konsep kita kaya, bahagia, kita sedih, juga bersyukur. Karena segala potensi itu ada hikmahnya. Kita sadarilah kehidupan ini pasti ada hikmahnya. Semakin kita mencintai kehidupan dunia berlebihan, semakin kita terjerembab dan terperosok dalam kehidupan ini. Ya maka saya katakan, berbahagia itu tanpa harus menjadikan kebahagiaan orang lain sebagai syaratnya. Misalnya begini, kamu bahagia, saya mau bahagia asal kamu bahagia. Loh gimana sih? Sulit ya? Kamu harus bahagia, saya baru bahagia. Loh gini loh, untuk berbahagia tidak harus memandang orang lain bahagia dulu. Perkara orang lain itu sedih, mau susah, mau bahagia tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana mensikapi hidup itu agar kita bahagia, itu saja. Kita mensikapi agar hidup kita bahagia itu saja. Bagaimana? Gitu loh. Ya kan? Bahagia kok membuat persyaratan. Ya kamu nggak jadi bahagia. Saya bahagia asal kaya. Saya bahagia asal kerja. Saya bahagia kalau punya baju bagus. Saya bersyukur kalau saya punya mobil. Saya bersyukur kalau saya bisa ke Amerika. Saya bisa bersyukur kalau saya ibadah haji. Loh, untuk bersyukur kenapa harus pakai syarat-syarat seperti itu? Sudahlah kamu memandang diri kamu. Punya kaki, punya tangan, punya telinga. Punya panca indera, 5 indera yang berfungsi. Entah itu penciuman, entah itu rasa, entah telinga. Ya, entah mata batin, entah mata dohir. Itu kita harus bahagia. Bukan mencari-cari alasan agar bisa bahagia. Salah bosku. Ya, maka saya katakan bahwa ketika kita menyenangi sesuatu apa yang sudah kita hasilkan, kita miliki, maka kamu sudah memenuhi kriteria bahagia. Ya. Jadi sekali lagi, apa yang kita miliki, apa yang kita beri, kita dapatkan dari alam semesta, ya kita bisa bahagia. Maka saya katakan bahwa ya ketika kamu mencintai kehidupan ini, dipastikan kamu bahagia. Ketika kamu menyukai apa yang kita miliki, pasti kita merasa syukur, merasa senang, merasa bahagia. Jadi kata kuncinya untuk meraih rasa cinta, rasa bahagia itu adalah rasa senang dulu. Ya. Kamu senang, menyukai. Ketika sesuatu itu sudah kamu senangi, kamu sukai, otomatislah kesuksesan, kebahagiaan itu akan terjadi. Gitu. Baik, jika seseorang mencintai 1 bintang misalnya, di antara jutaan bintang lainnya, itu sudah cukup untuk bisa membuat bahagia. Artinya memang jenis-jenis bahagia itu macam-macam. Kita punya 1 saat bahagia aja sudah bahagia. Misalnya begini, orang yang bahagia misalnya punya rumah. Ada orang yang bahagia misalnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Orang yang bahagia ketika dirinya, diterima di sebuah perusahaan. Orang bisa bahagia ketika pakai bersyarat gitu. Makanya sulit kalau semuanya dipakai bandrol syaratnya begini, ya susah. Maka saya katakan bahwa kebahagiaan itu bukan bersyarat, tidak boleh dibanderol. Bahagia saja lah, ngapain bingung-bingung. Hanya saja memang ada standar. Misalnya melihat orang soleh jadi bahagia. Oh, melihat saudara-saudara kita berhasil, oh itu bahagia. Jadi memang ada parameter. Ya, ada parameter yang harus dijalankan gitu.
Jadi ada yang mengatakan begini, sebuah keluarga yang bahagia merupakan sebuah surga yang datang lebih awal. Paham ya? Jadi, loh kok bisa? Iya, nilai bahagia itu melebihi dari surga. Maksudnya begini, diceritakan dalam riwayat surga itu penuh kenikmatan dan keindahan. Ya. Tetapi ada sebagian yang mengatakan bahwa sebuah keluarga yang bahagia merupakan sebuah surga yang datang lebih awal. Maka ketika keluarga kita baik-baik saja, semuanya sehat walafiat waras firis, bisa dikatakan bahwa dia sudah cukup bahagia. Ya. Maka saya katakan bahagia itu sangat sederhana, ya. Jadi maka sekali lagi rasa syukurlah yang membuat kita kualitas hidup kita akan jadi bagus. Mindset senang, ya, mindset suka itu membuat kita menjadi ya indah, menjadi kehidupan ini senantiasa eksis, menjadikan kehidupan ini semakin ya luar biasa. Hanya saja memang di sekitar kita kadang membuat definisi bahagia itu terlalu berat, membuat rasa syukur itu berat. Contohnya begini, saya bisa bersyukur kalau saya punya istana. Loh, kita bukan raja kok. Syukur aja harus pakai istana. Kacau kan? Kacau kan? Nah, jadi rasa senang itu ya senang-senang saja lah. Nikmati saja rasa senang itu. Kenapa kamu bingung? Kenapa kamu sedih? Nah, maka kebahagiaan itu bergantung diri sendiri. Ya, itu kata Aristoteles, ya. Perbahagiaan itu bergantung pada diri sendiri. Bagaimana mindset pikiran kita agar bisa bahagia? Misalnya uangnya pas-pasan, ya sudah beli yang pas-pasan tadi. Yang penting dicukupkan, diqonaahkan. Jadi settingan bahagia itu di pikiran kita, di kolbu kita. Misalnya kita teringat sesuatu yang sedih di masa lalu, ya udah kita menangis, kita pasti sedih. Oke, pasti sedih. Jadi settingan mindset kita. Kalau kita pikir sesuatu yang bahagia, oh kelak wisuda anak kita, oh usaha kita lancar, oh kita dapat bonus sekian misalnya. Itu bagaimana settingan mindset kita, kawanku. Gitu ya. Jadi terus jangan lupa bahwa hari apapun yang kita habiskan, maka kita harus tetap bahagia. Jadi bahagia itu sederhana, ya, sederhana dengan apapun yang kita terima dengan ikhlas itu bahagia. Jadi kata kuncinya kalau kamu ikhlas, kalau kita ikhlas dalam segala sesuatu, dipastikan kita meraih kebahagiaan. Ikhlas. Jadi ada variabel ikhlas, qanaah, syukur, dan diakhiri tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Manusia itu berikhtiar, bosku. Manusia itu berusaha, bosku. Manusia itu akan terus eksis untuk merendah masa depan, bosku. Manusia itu mencita-citakan aset. Ya. Tapi di sela-sela kesibukan fisik kita, raga kita, jiwa kita, ya, roh kalbu kita jangan lupa bahagia. Ada yang mengatakan tokoh-tokoh spiritual, kata kuncinya bahagia sederhana. Ikutilah aturan main Tuhan, ikutilah kitab-kitab suci, ikutilah nasihat-nasihat sufi, nasihat-nasihat kiai, sehingga kita benar-benar bisa bahagia atau bisa senang. Nah, satu kesimpulan bahwa tumbuhkan rasa senang, niscaya bahagia akan datang. Nikmati hidup ini dengan serius, sungguh-sungguh. Jangan ketika makan kita keingat kerja, ketika kita sholat teringat makan, ketika makan gak ingat sholat, masalah. Jadi bagaimana situasi dan kondisi itu dinikmati, berproses, sehingga kehidupan kita semakin indah dan bahagia. Itu kawanku, rasa senang membuat kita bisa meningkatkan nilai lebih. Rasa senang membuat kita semakin bahagia dan eksis. Ya, oke, masih bersama kami Sukamto Sastro Nibojo Channel. Terima kasih atensinya.
Semoga kita dalam ridhonya Allah, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah yang menjaga kita, Allah yang menolong kita, Allah yang menyelesaikan semua masalah kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.